Baik, Kakak-kakak, apakah bisa kita mulai? Bisa, Bu. Baik, Kakak-kakak, sebelum saya mulai, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kakak-kakak yang sudah hadir pada tatap maya kita yang ke-11. Ini adalah tatap maya terakhir untuk modul 1 dan 2.1. Selanjutnya kita akan melanjutkan materi modul 2 itu pada kegiatan tatap muka nanti. Baik, kakak-kakak, sebelum kita mulai materi kita pada siang hari ini, marilah kita mengingat kesepakatan bersama, yakni menyalakan kamera, mematikan mikrofon, kemudian hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama dalam kegiatan kita, memaksimalkan fitur chat apabila ada kendala yang kakak-kakak alami. Kakak-kakak bisa klik raise hand sebelum bertanya ataupun membuka mikrofonnya. Gangguan teknis adalah sebuah hal yang wajar. Baiklah kakak-kakak, materi kita pada hari ini 2.1, tapi pada pertemuan yang ketiga. Kita masih membahas keterampilan PJOK yang efektif, yang akan kita lakukan. Izin sebentar. Izin sebentar kakak. Kita akan mengulas kembali tentang pembelajaran 1 dan 2 yang sudah kita lakukan. Apakah suara masih terasa? Izin kakak. Bagaimana Masih, Kak Ria? Bu. Apakah suara saya masih jelas Kak? Masih. Saya apakah terdengar jelas Kak? Tadi Izin kakak-kakak nggak bagaimana? jelas, Bu. Sekarang udah jelas. Izin, mohon maaf kakak-kakak, saya terlempar sepertinya jaringan saya agak terganggu di sini.
Izin kakak-kakak, apakah terlihat kembali share screen yang saya berikan? Terlihat, Bu. Ya, Ada, Bu. baik. Terima kasih kepada kakak-kakak. Kakak-kakak, pada siang hari ini kita akan mengulas kembali tentang pembelajaran 1 dan 2, yakni konsep dan keterampilan mengajar yang efektif, serta penyajian tugas gerak kurang lebih 90 menit, 2 JP. Selanjutnya, tujuan dari pertemuan kita siang hari ini, kakak-kakak diharapkan akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan kakak-kakak dari hasil diskusi secara berkelompok. Kemungkinan referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi untuk kakak-kakak semua dalam meningkatkan efektivitas penyajian tugas gerak dalam pembelajaran PJOK. Baik, kakak-kakak, agenda kita sesi ini yang pertama kita berburu referensi penyajian tugas gerak. Yang kedua, berbagi referensi penyajian tugas gerak. Yang ketiga, kita akan melakukan refleksi. Menurut kakak-kakak, apa materi dari P1 dan pertemuan kedua yang kakak-kakak dapatkan? Apa ilmu baru yang kakak-kakak dapatkan dari pembahasan kita ya, modul 2.1, yakni pertemuan pertama dan pertemuan kedua? Bagaimana kakak-kakak? Adakah yang berkenan menjawab? Bagaimana kakak-kakak? Atau kita pakai spin saja? Bagaimana Kak Riyadi? Kak Ria? Bentar saya buat spin. Nanti nama yang keluar silahkan kakak-kakak memberikan pendapatnya tentang pembelajaran 2.1 yang sudah kita lakukan pada pertemuan 1 dan 2. Bagaimana Kak Danu, Kak Riyadi, Kak Munardi, Kak Lutfi? Menurut kakak-kakak bagaimana tentang pembahasan kita pada pertemuan pertama dan pertemuan kedua pada modul 2.1? Adakah kakak-kakak yang ingin berbagi pendapatnya? Kakak-kakak, sebelum kita melanjutkan materi kita, adakah kakak-kakak yang ingin berbagi pendapatnya tentang materi pertemuan pertama dan pertemuan kedua? Bagaimana kakak-kakak yang lain? Atau saya spin saja ya Kak? Apakah terlihat Kak? Kak Ria? Kak Riyadi? Kak Danu? Apakah namanya ada yang belum saya buat? Izin Kak Menardi? Baik. Jelas, Bu. Lanjut, Bu. Baik, saya spin saja ya Kak. Silakan.
Kak Riyadi berbagi pengalaman atau pendapatnya tentang materi yang pertama dan yang kedua yang sudah kita pelajari bersama. Bagaimana Kak Riyadi? Lupa Kak. Coba ingatkan dulu Kak. Sama Kak Wahyu. Kak Wahyu. Bagaimana Kak Wahyu Jalsa? Apakah ada yang masih ingat selain Kak Riyadi? Yang materi yang pertama itu kita tentang pembelajaran efektif, tentang konsep-konsep sentral pembelajaran efektif, keaktifan keterampilan motorik atau tingkatan latihan. Seperti yang disampaikan oleh Kak Winanda, Kak Munardi, dan Kak Riyadi. Bagaimana Kak Riyadi? Apakah masih ingat tentang presentasi kelompoknya yang kemarin, yang pertemuan pertama? Bagaimana kakak-kakak yang lain? Belum ingat Bu, karena banyak kerjaan, banyak juga pikiran Bu. Baik, terima kasih kepada Kak Riyadi. Atau kita cari nama lain ya Kak, yang bisa membantu Kak Riyadi membagi pengalamannya tentang review singkat pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Baik, sudah ada nama Kak Ria. Bagaimana Kak Ria? Kak Ria, bagaimana Kak Ria? Apakah masih ingat dengan materi kita yang pertama dan yang kedua? Karena kalau kita tidak mereview singkat pertemuan pertama dan pertemuan ketiga, mungkin nanti akan kurang nyambung Kak dengan tugas penyajian tugas gerak yang akan kita lakukan dalam sebuah diskusi atau dalam sebuah kelompok diskusi. Bagaimana kakak-kakak yang lain? Kak Ria, bagaimana? Kak Ria, Kak Riyadi. Kak Danu, bagaimana Kak Danu? Saya sudah beberapa pertemuan Kak Danu tidak memberikan pendapatnya. Bagaimana Kak Danu? Kak Munardi? Kakak-kakak, apakah suara saya masih terdengar? Jelas Bu. Baik. Kalau kakak-kakak tidak ada yang bersedia, apakah kita lanjutkan saja materinya? Baik, kakak-kakak, saya sudah coba bertanya, tetapi mungkin kakak-kakak belum ada yang bisa atau kurang atau masih lupa tentang materi kita yang pertama dan pertemuan yang kedua. Tidak apa-apa, baik kita lanjutkan saja materi kita. Yakni yang pertama berburu referensi penyajian tugas gerak. Apakah terlihat Kak? Di sini kakak-kakak akan dibagi menjadi 3 kelompok. Setiap kelompok diminta untuk berburu atau mencari referensi inspiratif terkait penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan oleh kakak-kakak sebagai guru dalam proses pembelajaran PJOK. Kemudian nanti kakak-kakak akan menuangkan hasil diskusi pada lembar kerja yang akan saya berikan linknya Google Dokumen seperti pertemuan kita yang kedua kemarin.
Nanti silahkan kakak-kakak berdiskusi di breakout room. Kurang lebih waktu diskusinya itu selama 40 menit kakak-kakak. Nanti setelah 40 menit kakak-kakak akan otomatis kembali lagi ke room utama. Bagaimana kakak-kakak? Apakah siap? Kakak-kakak apakah siap? Siap, Bu. Baik. Saya akan membagikan linknya di kolom chat kita. Bentar ya, Kak. Nanti silahkan kakak-kakak per kelompoknya menjawab seperti pertemuan kita yang kedua kemarin. Apakah sudah terlihat, Kak, link di kolom chatnya? Apakah sudah bisa dibuka? Kakak-kakak silahkan buka link Google dokumennya. Apakah sudah bisa dibuka? Kamu Nardi sudah, bagaimana dengan kakak-kakak yang lain? Oke. Bentar saya izinkan. Bentar ya kakak-kakak, saya izinkan notifikasinya. Kak Wahyu, Kak Danu, Kak Munardi, Kak Riyadi. Bagaimana kakak-kakak? Apakah sudah bisa dibuka? Bagaimana Kak Wahyu? Apakah sudah terlihat lembar tugasnya? Kak Munardi, Kak Riyadi? Baik, terima kasih kepada Kak Wahyu. Kak Winanda, silahkan yang baru bergabung. Kak Munardi belum. Silahkan membuka link Google dokumen sebagai lembar kerja kelompok. Seperti kegiatan kita pada tatap maya yang kedua, modul 2.1. Nanti silahkan kakak-kakak menuliskan hasil diskusinya di lembar kerja yang kedua. Baik. Baik, sebentar Kak Ilham. Nah, sudah semua ya Kak? Sudah saya izinkan. Kak Ria. Baik, sambil kakak-kakak membuka, saya akan membagikan record room sebagai kelompok kakak untuk berdiskusi. Kakak-kakak, sebelum saya berikan kelompoknya, apakah ada kakak-kakak yang ingin bertanya tentang lembar kerja tugasnya? Silahkan Kak. Silahkan kakak-kakak, adakah yang ingin bertanya tentang lembar kerja pada tugasnya nanti? Apakah sudah memahami maksud dan tujuan tugasnya, Kak? Sudah Bu, sudah paham Bu. Baik. Baik, akan saya berikan record room-nya. Record room. Sebentar ya, kakak-kakak. Waktunya kurang lebih 40 menit untuk kakak-kakak berdiskusi. Kakak-kakak silakan melihat di YouTube ataupun RPP atau modul yang kakak-kakak buat, ataupun RPP atau modul-modul yang ada di PMM,
ataupun pembelajaran PJOK yang ada di YouTube. Kakak-kakak bebas mencari referensi. Izin Kak, silakan join di grupnya. Silakan kakak-kakak join di grup berikutnya masing-masing. Silakan Kak Wahyu dan Kak Danu join ke grupnya Kak. Kak Wahyu dan Kak Danu silakan. Silakan Kak Wahyu.
Baik, kakak-kakak, apakah semuanya sudah kembali? Izin kakak-kakak, apakah semuanya sudah kembali ke room utama? Baik, kakak-kakak, kita lanjutkan materi kita ke setelah kakak-kakak melakukan diskusi tentang referensi penyajian tugas gerak, kemudian yang kedua kakak-kakak akan berbagi referensi penyajian tugas gerak dengan hasil diskusi yang kakak-kakak lakukan tadi. Bagaimana kakak-kakak kelompok 1? Apakah bersedia? Silahkan kakak-kakak kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Boleh di-share screen, Kak? Kakak-kakak kelompok 1 bagaimana? Kak M.Y. Dila, Kak Hendri, Kak Munardi, dan Kak Wahyu Jelsal. Bagaimana kakak-kakak kelompok 1? Silahkan mempresentasikan hasil diskusinya. Kakak-kakak kelompok 1, apakah suara saya masih terdengar? Izin Bu, mungkin yang tadi yang kami di antara kami yang pakai laptop itu Pak Wahyu dan Pak Munardi. Jadi kalau kami sama Bu Waidila kami mau pakai HP Bu, jadi nggak bisa kami share screen Bu. Sementara Pak Munardi tidak ada di apa belum ada, dan Pak Wahyu pun juga tidak ada. Atau kami bacakan aja atau seperti apa Bu? Tunggu sebentar, Kak. Baik, saya share screen aja. Apakah sudah terlihat, Kak? Nah, ini kakak kelompok 1. Silahkan menjelaskan tentang referensi gerak yang kakak-kakak diskusikan tadi. Silahkan, Kak Hendri. Baik, terima kasih Bu Fasil atas waktu dan kesempatannya. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan apa yang kami buat tadi bersama. Yang pertama, tugas kita yaitu penyajian tugas gerak yang mana di sini kita cari referensi yang inspiratif. Yang pertama, itu bagaimana cara mendapatkan perhatian dari peserta didik. Yang A-nya menetapkan tanda atau prosedur. Cara yang pertama yaitu memberikan isyarat tangan sebagai tanda barisan siswa. Jadi yang pertama kita bisa melakukan isyarat tangan. Umpamanya kalau kita angkat tangan kita ke atas, maka siswa berbaris berbanjar. Kalau seandainya kita rentangkan tangan kita ke samping, maka siswa bisa langsung berbaris bersaf. Itu contohnya. Kemudian yang keduanya dengan cara instruksi dengan menggunakan peluit. Sama seperti tadi, kalau kita bunyikan peluit 1 kali, siswa sudah berkumpul di lapangan. Kemudian kita bunyikan peluit 2 kali, sebanyak 2 kali, siswa siap untuk berbaris. Selanjutnya yang ketiga yaitu memberikan salam ketika peserta didik terlihat mulai tidak fokus. Jadi apabila siswa kita dalam saat proses pembelajaran sudah mulai tidak fokus, bisa kita ulangi salam kita ataupun bisa kita kasih ice breaking untuk memfokuskan perhatian siswa kepada kita saat pembelajaran berlangsung. Yang B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Cara yang pertama yaitu dengan mengatur posisi peserta didik ketika berbaris maupun melakukan tugas gerak, dengan catatan saat berbaris tidak menghadapkan siswa ke arah keramaian, karena kalau
mengarah ke keramaian itu akan membuyarkan konsentrasi peserta didik. Jadi tidak menghadap keramaian dan juga tidak melawan arah matahari. Yang keduanya, memperhatikan keselamatan siswa selama proses belajar mengajar. Jadi keselamatan siswa juga sangat penting, yaitu jauh dari lalu lintas kendaraan, kemudian lapangan yang bersih dari sampah dan bersih dari benda yang berbahaya atau seperti paku atau yang lainnya ataupun kaca. Kemudian memaksimalkan penggunaan aset yang dimiliki, yaitu saling support antar peserta didik untuk meningkatkan semangat belajar, mencari tempat untuk mendukung pembelajaran di sekitar sekolah dan lain-lain. Yang C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Caranya yang pertama, pengaturan barisan atau posisi peserta didik seperti bersaf, ya. Barisannya sepertinya bersaf lebih baik daripada berbanjar saat memberikan penjelasan, serta tetap memperhatikan keamanan dan kenyamanan peserta didik. Yang kedua, skill komunikasi lapangan. Penyampaian materi sangat jelas, kemudian menyampaikannya dengan kalimat yang mudah dimengerti oleh peserta didik, dan penyampaiannya juga menyenangkan. Yang berikutnya, posisi guru terhadap murid saat memberikan penjelasan atau informasi yang tepat. Posisi guru tidak membelakangi siswa atau face to face. Kemudian kemampuan guru untuk memposisikan dirinya dalam menyampaikan pesan sehingga terlihat jelas dan terdengar jelas oleh peserta didik. Yang D, pengumuman. Yang D, penggunaan waktu yang efisien. Caranya itu seorang guru harus memiliki kemampuan memodifikasi alat. Jadi seorang guru olahraga itu tidak hanya berpatokan dengan alat yang sudah ada saja, karena kita ini harus bisa memfasilitasi pembelajaran dengan cara memodifikasi alat atau media olahraga yang akan kita ajarkan. Kemudian pemanfaatan waktu dengan tepat dengan tetap mengutamakan ketercapaian tujuan pembelajaran. Selanjutnya, memiliki sikap reflektif yang selalu siap beradaptasi dengan situasi saat pembelajaran berlangsung. Yang terakhir, memahami karakteristik setiap peserta didik. Selanjutnya, semuanya, Bu. Izin Bu Fasil. Silahkan Kak, mungkin diskusi kakak-kakak bisa dijadikan referensi oleh kakak-kakak yang lain. Silahkan dijelaskan Kak. Baik. Selanjutnya, yang kedua yaitu menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Yang pertama, keterampilan gerak yang diajarkan. Keterampilan gerak yang diajarkan yaitu dribbling dengan menggunakan punggung kaki dalam permainan sepak bola. Urutan pengajaran yang dilakukan, yang pertama, posisi kaki yang akan mengenai bola saat ingin melakukan dribbling dengan menggunakan punggung kaki. Yang kedua, posisi kaki sebagai tumpuan. Selanjutnya, melangkah kaki saat melakukan dribbling dengan menggunakan punggung kaki. Kemudian posisi badan saat melakukan dribbling dengan menggunakan punggung kaki. Selanjutnya arah pandangan mata saat melakukan dribbling dengan menggunakan punggung kaki. Kemudian yang kedua, materi yang akan diajarkan atau keterampilan yang kedua yaitu guling depan dengan menggunakan awalan jongkok. Yang pertama, sikap jongkok menghadap matras. Kemudian yang kedua, kedua tangan atau kedua telapak tangan menumpul di atas matras dan dibuka selebar bahu. Selanjutnya, menundukkan kepala ke depan hingga dagu menyentuh dada. Yang keempat, mengangkat pinggul ke atas, kemudian dipindahkan berat badan ke depan. Dan berikutnya,
dan kemudian menjatuhkan bagian tengkuk terlebih dahulu ke matras dengan lembut. Kemudian mendorong tubuh berguling ke depan dan pada saat berguling tangan memegang kedua lutut. Boleh digeser lagi, Bu, ke atas. Kemudian kembali ke posisi jongkok. Di sini azan, Bu, apakah kita break sebentar, Bu? Silakan berhenti sejenak, Kak. Nanti setelah azan dilanjutkan langsung saja ya, Kak. Ya, baik, Bu. Baik, Bu Pasil, bisa dilanjutkan. Baik, silakan Kak Henry. Kemudian yang ketiga, menggunakan isyarat pembelajaran. Keterampilan gerak yang yang diajarkan yang pertama yaitu dribbling dengan menggunakan punggung kaki dalam permainan sepak bola.
Isyarat yang bisa digunakan, yang pertama isyarat menggunakan bunyi atau peluit untuk memberikan instruksi tahapan gerakan. Yang kedua, bisa menggunakan isyarat kata-kata seperti punggung kaki. Kita gunakan instruksi punggung kaki atau kata-kata punggung kaki jika ada siswa yang masih belum melakukan dribbling dengan menggunakan punggung kaki. Yang ketiganya, isyarat dengan meluruskan tangan agar siswa bisa melakukan dribbling dengan lurus. Ataupun bisa nanti isyarat tangan ke samping kanan, berarti siswa melakukan dribbling arah ke kanan. Begitu seterusnya. Kemudian yang keduanya, keterampilan gerak yang diajarkan yaitu guling depan dengan awalan jongkok. Isyarat yang bisa digunakan yang pertama, menggunakan peluit secara berurutan sesuai tahapan gerak. Kemudian menggunakan hitungan. Yang terakhir, menggunakan isyarat dengan gerakan agar siswa bisa memperbaiki kesalahan geraknya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari hasil diskusi kami, Bu Fasil. Bagi kakak-kakak yang lain yang ingin menambahkan, kami persilakan. Dan mungkin kalau ada pun yang ingin bertanya, nanti mungkin bisa di kesediaan dari Pak Wahyu untuk menjawab. Mungkin hanya itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Hendri sebagai perwakilan kelompok 1 yang sudah menjelaskan hasil diskusi kelompoknya tentang referensi penyajian tugas gerak. Bagaimana dengan kakak-kakak kelompok 2 dan 3? Apakah kakak-kakak memahami apa yang disampaikan Kak Hendri? Atau ada sebuah pertanyaan yang ingin kakak-kakak ketahui dari kelompok 1? Bagaimana kakak-kakak kelompok 2 dan kelompok 3? Silakan. Silakan kakak-kakak kelompok 2 dan 3. Bagaimana? Apakah sudah cukup dengan penjelasan yang disampaikan Kak Hendri tadi? Kakak-kakak kelompok 3. Silakan Kak Ilham. Udah mantap Bu, udah pas. Udah mantap. Baik. Apakah kakak-kakak kelompok 2 dan kelompok 3 setuju dengan hasil diskusi kelompok 1? Bagaimana kakak kelompok 2 dan 3? Apakah ada yang ingin menanggapi? Atau kita lanjutkan saja dengan presentasi kelompok 2 dan 3? Bagaimana kakak-kakak? Tidak ada, lanjut aja Bu. Kelompok 2 lagi. Baik. Lanjut aja. Kelompok 2. Ya. Baik, terima kasih kepada kakak-kakak kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Semoga apa yang disampaikan itu dapat sebagai pengalaman atau referensi untuk kita semua. Selanjutnya silakan kakak-kakak kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya tentang tugas penyajian gerak. Silakan kakak-kakak. Kakak-kakak kelompok 2 silakan. Baik Bu, kami dari kelompok 2 akan mencoba mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tadi, hasil diskusi kami tadi. Ya. Silakan Kak. Sudah dikirim sama Pak apa tadi Bu? Tadi Sama saya sampaikan, dijelaskan saja Kak. Jadi kakak-kakak yang lain tahu bagian mana yang sedang kakak-kakak jelaskan. Misalnya kakak sedang menjelaskan tentang menetapkan tanda atau prosedur. Silahkan sampaikan saja Kak. Oke Bu. Oke, silakan kakak kelompok 2.
Satu, mendapatkan perhatian dari peserta didik. A. Menetapkan tanda atau prosedur. Jadi, menentukan tujuan konten agar pesan yang dituju dapat tersampaikan dengan baik. Yang B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran, membagi tugas secara jelas, penetapan peran dan tanggung jawab, serta koordinasi antara berbagai individu atau kelompok. Salah, Bu. Itu nomor 2, Bu. Sorry, Bu. Silakan Ulang Kak lagi, Bu. Lutfi. Ya, ulang lagi, Bu ya. Silakan Kak Ulang. Lutfi. Susah pula, Bu. Ini dikirimnya di WA, Bu. Sorry, Bu ya. Bu, ya. Mendapatkan perhatian dari peserta didik. A. Menetapkan tanda atau prosedur. Satunya, keselamatan. Pastikan siswa mendengar dan mengikuti instruksi dari guru. Nomor 2, yang B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Jawabannya itu pemahaman materi, Bu. Pastikan siswa memahami dan menguasai keterampilan fisik serta pengetahuan kesehatan. Terus yang C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Jawabannya apa? Partisipasi aktif, tingkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam kegiatan. Terus peningkatan keterampilan, pastikan latihan dilakukan dengan benar untuk kemajuan keterampilan. D. Penggunaan waktu yang efisien. C. Memastikan peserta didik mendengar dan melihat. D. Penggunaan waktu yang efisien, disiplin dan kerjasama, ajarkan nilai disiplin dan kerja tim. Lalu yang kedua, keseimbangan teori dan praktek, pastikan pemahaman teori dan praktek berjalan seimbang. Terus 2, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Satu, keterampilan gerak yang diajarkan. Menentukan tujuan konten agar pesan yang dituju dapat tersampaikan dengan baik. Terus dilakukan, membagi tugas secara jelas, penetapan peran dan tanggung jawab, serta koordinasi antara berbagai individu atau kelompok yang terlibat. Lalu memastikan pemahaman teori dan praktek, keseimbangan teori dan praktik berjalan seimbang. Memastikan latihan dilakukan dengan benar untuk kemajuan keterampilan, mengajarkan nilai disiplin dan kerja tim, meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam kegiatan. Memastikan siswa mendengar dan mengikuti instruksi untuk menghindari cedera. Siswa memahami dan menguasai keterampilan fisik serta pengetahuan kesehatan. Yang ketiga, isyarat. Kue baca ke, Bu? Isyarat atau pembelajaran. Ya, pembelajaran.
Gerakan tangan dengan latihan. Gerakan tangan dapat membuat siswa diam, baris, atau memperhatikan. Model 3 isyarat. Model ini menekankan bahwa keterampilan membaca harus mencakup penggunaan isyarat, makna, dan struktur kalimat untuk membaca kata-kata baru. Isyarat yang bisa digunakan. Isyarat pelatihan eksternal. Isyarat ini mengarahkan atlet untuk memfokuskan Isyarat ini mengarahkan siswa untuk memfokuskan perhatian mereka pada efek gerakan atau hasil yang terkait dengan keterampilan. Baiklah Bu, itu hasil diskusi kami Bu dari kelompok 2. Teman-teman yang ingin menambahkan atau kurang mengerti, nanti dijelaskan lagi oleh Pak Riyadi sama Pak Danu Bu. Baik, terima kasih kepada Kak Lutfi sebagai wakil kelompoknya yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kakak-kakak kelompok 1 dan 3 jika ada yang ingin menambahkan atau memberi atau yang disampaikan Kak Lutfi tadi kurang mengerti. Silakan kakak-kakak tanyakan kepada kakak-kakak kelompok 2. Silakan Kak. Bagaimana dengan kakak-kakak yang lain? Apakah setuju dengan penjelasan Kak Lutfi tadi? Bagaimana kakak-kakak kelompok 1 dan 3? Apakah setuju dengan pernyataan yang disampaikan oleh Kak Lutfi tadi? Setuju Bu. Pas. Pas Kak Menardi? Pas Bu. Bagaimana? Cocok sekali Bu. Baik, Pak Henry. Baik, terima kasih kepada kakak-kakak kelompok yang sudah berbagi hasil diskusinya. Silakan selanjutnya silakan kakak-kakak kelompok 3. Ada Kak Ilham, Kak Mona, dan Kak Winanda. Silakan siapa yang menjadi perwakilan? Silakan kakak-kakak kelompok 3. Kakak-kakak kelompok 3 silakan mempresentasikan hasil diskusinya tentang tugas penyajian gerak. Silakan kakak-kakak kelompok 3 bagaimana? Kakak-kakak kelompok 3 silakan. Nanda. Kelompok 3 silakan. Ria, silakan Ria. Silakan Kak Ria, Kak Ilham. Mana Kak Ilham? Bang Ilham, silakan Bang Ilham. Silakan Kak. Baik, saya coba lah ya Ibu. Soalnya kami kewalahan juga tadi nih. Laptop tidak ada di kelompok kami. Terus tadi Pak Winanda sakit pula rupanya. Jadi kami atau saya coba untuk menjawabnya. Yang pertama yaitu bagaimana caranya untuk mendapatkan perhatian dari peserta didik, menetapkan tanda atau prosedur. Ini bisa dilakukan dengan cara melakukan komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal contohnya itu bisa seperti kita berhitung atau langsung berhitung atau misalnya 1 sampai 3 atau berteriak mulai. Sedangkan komunikasi nonverbal bisa dengan contohnya bertepuk tangan, mengangkat tangan, atau membunyikan peluit
kepada peserta didik. Sedangkan untuk mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran, bisa dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan sekolah. Memastikan peserta didik mendengar dan melihat, memanfaatkan berbagai sumber belajar yang dapat menarik seperti video atau aktivitas yang menyenangkan, menyampaikan instruksi. Selanjutnya, penggunaan waktu yang efisien. Menyampaikan instruksi dengan lugas dan mudah dimengerti oleh peserta didik dan harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang kedua yaitu menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Di sini kami mengambil contoh keterampilan gerak yang diajarkan, misalnya saja pembelajaran passing dalam permainan bola voli. Sedangkan urutan pengajarannya itu bisa kita mulai dengan instruksi, kita instruksikan langsung kepada peserta didik. Yang kedua bisa kita demonstrasikan langsung di hadapan peserta didik. Selanjutnya bisa kita lakukan passing secara individu, passing dengan memantulkan ke tembok, ataupun passing berpasangan antar peserta didik. Dan tidak lupa terakhir kita memberikan penilaian dan evaluasi serta refleksi pembelajaran yang dilakukan pada hari itu. Refleksi di sini yaitu untuk peserta didik dan untuk kita sebagai gurunya. Sedangkan isyarat yang bisa kita lakukan, misalnya kita bisa menggunakan dengan ketukan atau hitungan terhadap peserta didik yang melakukan atau yang mendemonstrasikan atau yang mempraktekkan pelajaran yang kita berikan. Mungkin hanya itu dari kami kelompok 3. Selanjutnya kami serahkan, mungkin ada Pak Ilham yang ingin menambahkan. Silakan kakak-kakak kelompok 3 jika ada tambahan lain atau bagaimana. Atau bagaimana? Atau kita lanjutkan saja, kita selesaikan saja diskusi kita. Bagaimana kakak-kakak yang lain? Kakak-kakak, bagaimana? Lanjut aja, Bu. Tidak ada. Baik, terima kasih kepada kakak-kakak yang sudah mewakili kelompoknya berbagi hasil diskusinya pada tugas penyajian gerak. Baik kakak-kakak, dari presentasi atau diskusi yang kakak-kakak sampaikan itu sepertinya kakak-kakak sudah mengerti tentang apa saja tanda dan prosedur, lingkungan belajar yang efektif, kemudian pemanfaatan waktu yang efisien, serta kakak-kakak sepertinya sudah memahami tentang keterampilan gerak, urutan materi apa saja yang ingin dilakukan pada keterampilan yang kakak-kakak pilih. Kemudian kakak-kakak sudah memahami bagaimana memberikan isyarat pada kegiatan yang akan dilakukan dalam pembelajaran PJOK. Terima kasih kakak-kakak. Kita lanjutkan ke materi kita. Ada sebuah pesan kunci bahwa semakin kaya atau semakin banyak referensi kita sebagai guru dalam mengembangkan strategi lain di luar modul atau mendapatkan perhatian peserta didik, mengembangkan konten dan mengkomunikasikan isyarat atau cue pembelajaran sangat berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran
PJOK. Yang terakhir kita akan melakukan refleksi. Sebentar, Kak. Maaf. Yang ketiga atau yang terakhir pada materi hari ini kita akan melakukan refleksi. Menurut kakak-kakak semua, apakah ada informasi baru yang menarik bagi kakak-kakak dalam materi penyajian tugas gerak yang sudah kakak-kakak lakukan? Bagaimana kakak-kakak? Apakah ada informasi baru yang menarik perhatian kakak-kakak dalam materi penyajian tugas gerak yang sudah kakak-kakak lakukan tadi dalam kelompok diskusinya? Jadi kakak-kakak bagaimana? Apakah ada informasi yang baru atau yang menarik atau mungkin baru pertama kali kakak-kakak melakukan materi penyajian tugas gerak ini? Bagaimana Kak Ilham? Apakah sudah pernah melakukan tugas materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Bagaimana Kak Ria? Kak Hendri, Kak Lutfi, Kak Munardi? Apakah kakak-kakak semua sudah pernah membuat tugas seperti ini, seperti yang kakak-kakak jelaskan tadi sebelumnya? Baik, nanti Belum, Bu. kakak-kakak belum Kak? Belum, Bu. Baik, mungkin ini hal baru ya Kak tentang penjelasan keterampilan dalam menyajikan tugas gerak pembelajaran PJOK. Baik kakak-kakak, kita lanjutkan. Apakah ada informasi menarik yang ingin kakak-kakak pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Apakah ada informasi yang menarik yang ingin kakak mencari lagi informasinya untuk sebagai referensi kakak-kakak? Menurut kakak-kakak, apakah tugas penyajian gerak ini merasa sulit mencari referensinya, Kak? Terasa sulit apa terasa mudah, Kak? Terasa mudah, Bu Fasil. Sebenarnya awalnya tadi kami memang merasa kesulitan karena memang belum paham maksud dari tugasnya. Iya. Tapi setelah mencari contohnya barulah bisa dipahami karena memang banyak referensi-referensi yang menarik di internet, mungkin salah satunya. Ternyata materi kita hari ini mungkin selama ini sudah kita lakukan ya, Kak Ria? Iya, selama ini sudah dilakukan Bu Fasil, cuman mungkin memang ada beberapa tahap yang belum. Tetapi secara garis besarnya sudah dilakukan dalam pembelajaran. Iya, mungkin selama ini kita tidak pernah menuliskan, Kak, urutan atau Iya, apa Bu Fasil, kekurangannya tidak sistematis dan tidak pernah menuliskannya. Iya, tidak ada dokumentasinya. Jadi mungkin secara spontan pada saat di lapangan kita lakukan saja secara langsung. Atau kita sudah melihat secara garis besar itu ibaratnya seperti pembelajaran model lama, kita mengikuti yang sudah ada. Baiklah kakak-kakak, kita sudah bertemu pada akhir sesi kita. Semoga materi yang kita lakukan pada hari ini, kakak-kakak akan saling belajar dan berbagi atau terus mencari referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan baru, berdasarkan hasil diskusi dengan kelompok yang kakak-kakak lakukan tadi. Semoga referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi untuk kakak-kakak semua dalam meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Amin. Amin. Semoga sisi positifnya dapat kita tangkap ya Kak.
Baik, terima kasih kakak-kakak. Kita sudah dengan berakhirnya materi kita hari ini, berarti berakhir pula kegiatan kita PKG PJOK Tatap Maya yang ke-11 ini sebagai akhir tatap maya kita sebelum kegiatan tatap muka. Nanti setelah tatap muka kita akan melakukan tatap maya lagi, kurang lebih itu 8 kali lagi apa 7 kali lagi. Kurang lebih 1 bulan setelah tatap muka kita akan melakukan tatap maya pada modul 3. Silahkan Kak Munardi. Izin Bu, ini Bu untuk masalah tatap mukanya itu Bu, untuk jadwalnya ditetapkan tanggal 27 atau 28 ini Bu? 27 Kak, pada hari Minggu. Hari Minggu, berarti berakhirnya nanti di hari Sabtu. Sabtu, iya Kak. Sabtu ya. Ini Bu, ini Hari tanya Bu, Sabtu. masalah apa Bu? SPT, apa itu? Oh, SPT. Surat SPT Bu, apakah langsung dari BGP ataukah dari dinas, ataupun bisa bagikan lewat link aja Bu, biar mudah kami memberikan kepada atasan kami Bu. Ya. Izin kakak-kakak, kalau masalah SPT itu karena kakak-kakak berada di Kampar, mungkin Dinas Pendidikan Kampar yang akan mengeluarkan, tetapi mungkin sampai saat ini belum ada ya Kak, secara resmi disampaikan kepada kakak-kakak semua untuk menjaga-jaga agar kakak-kakak bisa masuk ke dalam daftar hadir tatap muka. Silahkan kakak-kakak mungkin membuat SPT dari sekolah Kak, sambil SPT resmi dari dinasnya. Bagaimana kakak-kakak? SPT dari sekolah Bu ditujukan ke dinas betul Bu? Enggak lah. Tidak Kak. SPT-nya secara kolektif Kak, nama kakak sendiri, kakak sebagai peserta di tanggal berapa, sampai tanggal berapa kakak izinnya. Silakan Kak Henry. Gini Bu, yang menyambung dari yang dikatakan Pak Munardi tadi, kalau dari sekolah kan memang SPT-nya itu mungkin bisa kita buat, cuman kan yang namanya kepala sekolah dia butuh surat pegangan bahwa kalau memang kegiatan ini memang diadakan, karena bukan dia tidak percaya, tapi memang itu pegangan yang dari kepala sekolah bahwa kegiatan kami, karena kami meninggalkan sekolah ini kan selama 1 minggu. Jadi ada nggak surat pemberitahuan atau surat jalannya lah dari BGP bahwa menugaskan kami untuk melakukan tatap muka dan diberi